Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah paket 3 USBN IPA ya. Kita akan mengerjakan dari nomor 1 sampai 40. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, klik like, subscribe, and share. Dengan subscribe kalian akan dapat notifikasi saat Pak Ali update yang baru ya. Oke, ini oh ya bagi kalian yang ingin gabung grup HOTS ya, yang soal HOTS silahkan ya. Di sini kita membahas soal-soal HOTS setiap hari. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Ini grup Facebook ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Kita mulai nomor 1. Budi membeli sebuah pensil dan 1 buah buku. Ya, 1 buah pensil, 1 buah buku. Kemudian Budi mengukur dan mencatat data-data dari pensil dan buku yang dibelinya sebagai berikut. Luas penampang pensil adalah 0,7 cm persegi, panjang pensil 12 cm, luas permukaan buku 200 cm, total buku dan pensil adalah 120 gram, volume buku adalah 100 cm persegi. Hasil pengukuran Budi yang termasuk besaran turunan. Ya, besaran turunan adalah besaran yang bisa diuraikan menjadi besaran pokok. Ya, besaran yang bisa diuraikan menjadi besaran pokok. Besaran pokok. Oke. Di sini luas penampang pensil jelas ini adalah besaran turunan karena sentimeter persegi ini adalah satuan panjang kali satuan panjang ya. Satuan panjang dikalikan panjang. Ya, panjang itu dimensinya L ya. Saya tulis dimensinya aja. L dikali L ya. L itu adalah dimensi untuk satuan panjang, dimensi panjang. Kalau panjang pensil hanya L saja, ini pokok ya. Jadi di sini angka satunya di sini. Saya khawatir sebenarnya angka 1 di sini ya. Jadi ini mungkin kelihatannya ada yang salah di sini. Mungkin ini angka 1, 2, 3, 4, 5 mungkin ya. Yang jelas ini adalah yang pokok saya tulis merah gitu aja ya. Ini adalah pokok. Ya, ini turunan, ini adalah pokok ya. Satuannya adalah massa itu dalam M itu untuk massa ya, massa. Satuannya kilogram atau di sini gram ya. Jadi gram itu 1/1000 dari kilogram. Di sini adalah besaran pokok. Jadi yang lain adalah besaran turunan ya. Yang saya kasih biru besaran turunan. Jadi ini adalah besaran, kelihatannya penomorannya seperti ini ya. Di sini adalah turunan, luas permukaan sama ya. Dimensi L dikali dimensi L menjadi L kuadrat. Ini adalah L kuadrat. Volume adalah L kali L kali L ya. Sama dengan L pangkat 3. Jadi kalau di situ kita pilih 2, 3, 5 dan enggak 2, 3, 5 enggak ada ya. Mungkin kalau gitu kita pilih 1, 3, itu 35 ya. 135. Ada 135. Kelihatannya penomorannya ini kacau gara-gara ini nomor 1, ini bermaksud nomor 1 jadi nomor 2 secara otomatis. Oke. Nomor 2, sifat kaca pada suhu kamar yang benar dalam tabel berikut ini. Kaca ini adalah benda padat. Nah, karena benda padat, volume tetap, ya, bentuk tetap, ya, gaya partikel kuat dan jarak partikel berdekatan yang D. Ini adalah ciri-ciri kalau benda padat. Kalau yang ini adalah untuk gas, ya. Volume berubah, bentuk tetap. Volume tetap, bentuk berubah, sangat lemah, berdekatan. Ya sudah, ini aja.
Karena apa? Untuk cairan gaya antar partikelnya lemah atau sangat lemah atau agak lemah. Jadi ini kan sangat kecil dan sangat lemah. Jangan-jangan ini juga gas juga. Jadi ini kelihatannya cair sih kelihatannya. Jarak antar partikel cukup dekat ya. Ini kelihatan cair. Ya, yang ini yang padat. Oke, kalau ini bentuk volume berubah, bentuk tetap. Nah, ini yang enggak ada ya. Jadi sifat apa nggak bisa ditentukan. Nomor 3 sekarang, Andi melakukan percobaan fisika ya di laboratorium. Gurunya meminta Andi untuk menyimpulkan benda yang diukurnya dengan memperhatikan tabel massa jenis berbagai benda seperti berikut ya. Dengan menggunakan data hasil pengukuran serta tabel massa jenis, Andi dapat menyimpulkan bahwa benda yang diukurnya mengandung logam. Ini masanya 158 gram. Ya, ini kalau dijadikan kilogram adalah 0,158. Ya, atau kita dalam apa ini enaknya? Ini mililiter. Mililiter kalau jadikan massa jenis ini enaknya dirubah dulu atau terakhir ya enaknya. Ini kan kilogram per meter. Dirubah dulu aja ya. Masanya 0,158, volumenya ini adalah dari 20 menuju 40 ya. Selisihnya ini adalah volumenya. Yang tadinya sebelum dimasuki benda ini 20, setelah dimasuki benda jadi 40. Jadi volumenya adalah 40 kurangi 20 ya. 20 ml. 20 ml itu sama dengan 20 cc atau 20 cm kubik. Padahal meter, sentimeter kalau jadikan meter itu 10 pangkat 2 ya. Sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2 ya, ini dari sentimeter terus kubik. Jadi ini akan 20 kali 10 pangkat maaf 20 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan kalau di sini kalau jadikan bilangan yang notasi ilmiah seperti ini 158 kali 10 pangkat min 3 ya, jadi rho massa bagi volume, massanya adalah 158 kali 10 pangkat min 3, sedangkan volumenya adalah ini bisa menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 ya, 20-nya ini adalah 2 kali 10 kan. 10 itu 10 pangkat 1, 10 pangkat 1 ditambah pangkat min 6 pangkat min 5 ya. Ini 2 kali 10 pangkat min 5. Ini akan menjadi 158 bagi 2. Biar cepat saya pakai kalkulator, 158 dibagi 2 sama dengan 79. 79 kali 10 pangkat min 3 plus 5. Ini pangkat minus harus taruh ke atas jadi plus ya. Jadi 79 kali 10 pangkat di sini 5 dikurangi 3 adalah 2 ya. 7900, 79 nolnya 2 ya, kilogram per meter persegi. Jadi jelas ini adalah besi yang D. Kemudian kita lanjutkan nomor 4, seorang peserta didik mengukur suhu air dengan menggunakan 2 buah termometer, ada Celsius, ada Fahrenheit. Jika suhu air yang air hasil pengukuran termometer Celsius diketahui seperti gambar, Fahrenheitnya berapa? Celsiusnya adalah 60 derajat. Fahrenheit adalah 9/5 kali Celsius tambah 32. Karena nolnya Fahrenheit itu 32. Ya, maka Fahrenheit ini 9/5 dikali Celsiusnya adalah 60 ditambah 32. Ini 9 kali 60 bagi 5. Ya, dibagi 5 sama dengan dikalikan 0,2. Ya, 9 kali 12 tambah 32. Biar cepat kita gunakan kalkulator. 9 kali 12, clear 9 kali 12 sama dengan 108. 108 tambah 32 ya, ditambah 32. 140 derajat Celcius. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 5, perhatikan grafik pemanasan 100 gram es berikut. Jadi masanya adalah 100 gram ya.
Di sini pakai kilogram, berarti 0,1 kilogram. Ya, kita ngikut saja. Di sini kan kilogram. Terus ini kilogram ya, kilogram. Oke. Banyak kalor yang diperlukan pada proses dari A ke D. Dari A sampai D, komplit ya. Ini anggap saja saya namai Q1, ini Q2, dan ini adalah Q3. Untuk Q1, ini adalah memanaskan es. Yang tadinya bentuk es, ya. Nah, ini tetap bentuk es, ya. Ini tetap es, tetapi suhunya berubah. Rumusnya MC-nya S delta T. Delta T-nya adalah perubahan suhu ini. Ya, 0 dikurangi minus 10 sama dengan 10. Kita masukkan masanya adalah 0,1, C-nya adalah untuk S ya 2100. Ya. Terus delta T-nya adalah 10. 10 kali 0,1 adalah 1. Jadi ini akan menghasilkan 2100 Joule. Kemudian untuk Q2 adalah melebur. Rumusnya ml. M-nya adalah, ini bukan Mobile Legend ya, massa kali kalor laten lebur. Masanya ini adalah 0,1, kalor laten leburnya adalah dikali 336 ya, nolnya 3 kali. Ini akan menghasilkan nolnya hilang 1 ya, kan gini. Oke. 33.000 33.600 ya, 33.600. 33.600. Nah. Terus kemudian Q3 sama MC delta T, MC delta T ya. Hanya saja di sini C-nya C air. Ya, jadi masanya 0,1 tetap, C air adalah 4.200. Delta T-nya adalah perubahan suhu saat sudah jadi air. Ini kan jadi es terus kemudian jadi air tahu di sini. Sekarang air dinaikkan suhunya 30 derajat ini ya. 30 kurangi 0 kan tetap 30 kali 30 sama dengan berarti 4.200 kali 3. 4.200 saya kalikan 3 sama dengan 12.600. 12.600 kita tambahkan semuanya ya. 12.600 tambah 33.600 ditambah 2.100 sama dengan 48.300. 48.300 jawabannya yang B. Kita lanjutkan nomor 6. Jadi ini ada nama bahan berdasarkan tabel di atas, bahan yang bersifat asam. Bersifat asam, saya pakai warna merah menunjukkan asam ya. Cuka ya, lakmus merah, lakmus biru jadi merah. Ini asam. Kemudian ini air aki. Ini air aki itu H2SO4 ya. Asam sulfat. Kalau lakmus merah tetap merah, biru jadi merah. Terus kemudian buah apel, ini kan rasanya masam ya. Yang tadinya merah jadi merah, tetap merah ya. Lakmus biru jadi merah. Jadi jelas yang asam adalah 3, 5, dan 7. 3, 5, 7. Jadi yang C. Kemudian sekarang kita kerjakan yang 7. Perhatikan daftar berikut. Daftar di atas yang merupakan unsur. Di sini yang unsur adalah tembaga dan besi. Kalau air ini adalah senyawa ya, H2O. Garam ini macam-macam garam, contohnya NaCl. Ini adalah garam. Jadi yang unsur adalah besi dan tembaga. Unsur kalau cuma satu biji namanya atom kan gitu ya. 24 adalah D. Sekarang nomor berikutnya nomor 8. Sebuah minuman yang memiliki komposisi sebagai berikut. Fungsi natrium siklamat dan natrium benzoat pada minuman tersebut adalah, kalau natrium benzoat ini adalah jelas untuk pengawet. Ya. Nah, natrium siklamat ini rasanya siklamat. Pengawet. Nah, ini saya tidak hafal. Natrium siklamat untuk apa? Kita googling aja ya.
fungsi natrium siklamat. Fungsi natrium siklamat ya. Sudah ada ini. Oh, pada minuman malah di situ ya. Pemanis, lihat natrium siklamat kode pemanis jelas ya, kode 952. Senyawa kimia yang sering digunakan sebagai pemanis buatan. Kadar kemanisannya 30 sampai 50 kali lebih tinggi ya daripada gula. Jadi di sini jelas pemanis dan pengawet kita jawab yang C. Sekarang nomor 9, perhatikan beberapa kejadian dalam kehidupan sehari-hari berikut. Peristiwa tersebut merupakan contoh gerak lurus diperlambat. Ya, ditunjukkan oleh nomor bola yang melinding ke bawah ini dipercepat. Ya, dipercepat. Seorang yang bersepeda menuruni bukit tanpa dikayuhi ini dipercepat juga, menuruni bukit masanya ya. Menuruni ini dipercepat. Bola kasti dilempar vertikal ke atas sampai mencapai titik tertingginya lah. Kalau bola dilempar ke atas ini diperlambat. Diperlambat oleh apa? Gaya gravitasi. Ya, ini yang jelas benar. Bola pingpong menggelinding di atas pasir diperlambat. 3, 4 adalah jawaban untuk nomor 9. Sekarang nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini, besar resultan gaya dan usaha yang benar. Ya, resultan gaya di sini 12, di sini 25. Berarti FR dengan diasumsikan gerakan ke sana adalah positif ya. Ini akan sama dengan 25 ini positif, yang 12 negatif, minus 12. Ini sama dengan 13 Newton ya. Dan usaha W ya, work gitu ya. Ini usaha adalah gaya dikali jarak yang ditempuh. Ya, gayanya 13, jarak yang ditempuh adalah 5. Ya, ini akan sama dengan 3 kali 5 adalah 15, dimen 1, 5 kali 1, 5 tambah 1 adalah 6, 65. 65 Joule dan 13 Newton. Jawabannya yang B. Oke, kita sudah ngerjakan nomor 10, sekarang kita akan kerjakan nomor 11. Nomor 11, jika buah kelapa 500 gram, besar gravitasinya adalah 10 Newton, maka besar energi potensial ya buah kelapa di titik B, potensial di titik B ya, EP sama dengan MGH ya, sama dengan masanya berapa, 0,5 kilo ya, 0,5 kilogram, 500 gram itu ya, gravitasinya adalah 10, ketinggiannya adalah 2, maka di sini 5 kali 10 adalah 5, 5 kali 2 adalah 10 ya, 10 Joule. Oke. Sekarang kita kerjakan nomor 12. Jika berat mobil adalah 1600 Newton, ya, berat mobil ini adalah, anggap saja F1 ya, ini F2 gitu aja ya. F1 adalah 16.000 Newton. Maka yang diperlukan untuk mengangkat mobil tersebut adalah F2 yang ditanyakan. F2 dibagi A2 sama dengan F1 dibagi A1. Maka F2 sama dengan A2 dibagi A1 kali F1. A2-nya berapa? A2-nya yang sini ya, yang A ini yang kedua ya. 50. Ya, ini adalah 50. F1-nya adalah yang B. Ya, ini adalah 4000. Ya, seharusnya tadi saya bikin AB aja ya. Sudah terlanjur 1 dan 2 enggak apa-apa ya. Ini 4000. 4000. Nah, dikalikan F-nya, F1-nya 16.000 ya, 16.000. Yang bisa kita coret dulu. Ribunya ini dengan ini jelas bisa kita coret. 4-nya dengan 16 adalah dapat 4. 50 kali 4 adalah 200. Ya, 200 Newton ada gaya untuk mengangkatnya. Kita lanjutkan lagi nomor 13. Nomor 13 kembali saya gunakan tinta biru. Perhatikan gambar ayunan berikut. Bandul bergerak dari AC memerlukan waktu 0,2 second. Dari AC ini separuh dari siklus, ini 0,2 second. Ya,
jarak ABC adalah 10, ABC adalah 10, ini adalah 10, ya. Berarti amplitudonya atau simpangan terjauh dari titik seimbangnya adalah 5, ya. 5 cm. Ini adalah amplitudonya. Frekuensi dan amplitudonya jelas 5 cm, kalau enggak C ya D. Sekarang frekuensi ini setengah siklus adalah 0,5, padahal harus kembali ke sini lagi ya untuk menyelesaikan satu siklus periode ini 0,2 juga. Jadi T-nya adalah 2 kali 0,2 sama dengan 0,4. Frekuensi itu 1 per T. Jadi 1 bagi 0,4 atau 0,4 itu 1/10 ya. 1 bagi 4 per 10 menjadi 10 per 4. 10 per 4 itu 2,5 ya. 2,5 dan 5. Oke, jawabannya benar yang C. Kita lanjutkan bawahnya. Perhatikan gambar gelombang pada permukaan air. Gabus bergerak naik turun sebanyak 5 kali ya dalam selang waktu 4 detik ya. Jadi naik turun ya. Jadi naik terus turun lagi itu satu siklus ya, satu siklus satu periode. Gabus naik turun sebanyak 5 kali. 5 kali berarti 5 kali periode ini adalah 4 detik kan gitu ya. 5 kali dari periode itu 4 detik. Jadi periodenya sendiri 4 dibagi 5. Ini adalah 0,8 second itu periodenya. Ya. Terus kemudian jarak antara kedua gabus adalah 90. Antara kedua gabus ini berapa gelombang? Berapa lambda? Kita lihat. Jadi ini dari sini sampai sini ini 1 lambda. Ini 1 lambda. Terus ini sampai sini ini adalah 1 lambda juga. Dari ini sampai sini ini adalah 1 lambda juga. Ya, jadi 3 lambda ini adalah 90 cm. Maka lambda sama dengan 90 bagi 3 adalah 30 cm. Ya, cepat rambat gelombang pada permukaan air ya dalam cm per sekon. V sama dengan di sini diketahui T-nya ya, lambda dibagi periode. Lambdanya adalah 30, periodenya adalah 0,8 atau tetap kita pakai 4/5 aja. 4/5 sama dengan 30 kali 5/4. Kita coret 30 dengan 4 dapat berapa? 30 bagi 2 itu 15, 15 bagi 2 7,5. 7,5. Ya, 7,5 kali 5 berarti. Clear 7, clear ya. 7,5 kali 5. 37,5. 37,5. Enggak ada. Cepat rambat gelombang pada permukaan air adalah enggak ada ya. Di sini seharusnya 37,5. Sekali lagi saya analisa, perhatikan gambar gelombang air berikut. Gabus bergerak naik turun sebanyak 5 kali. Ya, naik turun kan gitu ya. Atau dari sini misalnya posisi di sini naik turun gitu ya. 5 kali berarti 5 kali periode adalah 4 detik. Ya. Jadi kalau satu periode aja ya 4 bagi 5. 4 bagi 5 adalah 0,8. Ya. Kemudian lambdanya 90 cm itu jarak kedua gabus. Ini padahal ada 1, 2, 3 lambda 90. Lambdanya berarti 30. 30 dibagi 0,8. Harusnya 37,5 ya. Coba kita pakai cara lain. 30 bagi 0,8. Fix ya 37,5. Jadi tidak ada. Kita kerjakan nomor 15. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. Ciri-ciri planet Jupiter yang ditunjukkan oleh angka. Merupakan planet terbesar. Oke, mempunyai cincin tidak berwarna kemerah-merahan. Iya. Bidang edarnya di antara Mars dan Saturnus. Iya. Jadi 1, 3, 4 ya. Berwarna. Oh, kalau kemerah-merahan itu Mars ya. Jadi lebih ke 1 dan 4. 1 dan 4. Oke. Warnanya agak ada unsur merahnya sih, masalah Jupiter juga ya. Kita lihat Jupiter ya. Planet Jupiter. Planet Jupiter. Nah, ini.
Nah, agak kemerah-merahan dikit toh sebenarnya juga ya. Atau coklat ini ya. Ya mungkin lebih ke coklat warnanya ya. Oke, yang merah itu Mars jelas. Planet Mars. Mars. Nah ini. Kalau ini baru merah ya. Oke, kita merahnya juga nggak merah banget seperti ini ya. Sebenarnya merah agak ke kuning-kuningan. Jingga lebih cocoknya ini ya. Bukan merah. Kita kembali ke soal. Nah, soal berikutnya ini posisi terjadi matahari. Perhatikan gambar berikut bulan yang dapat menyebabkan gerhana bulan dan gerhana bumi. Gerhana bumi. Oh, gerhana bulan dan gerhana. Oh, ini penempatannya nggak pas di tengah. Perhatikan gambar berikut posisi bulan yang dapat menyebabkan terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Adalah gerhana bulan ini kalau posisi di sini tiga gerhana bulan. Jadi bulan berada di bayangan bumi, ya. Jadi gerhana bulan itu posisi tiga, gerhana matahari posisi satu. Sip, ya. Jadi eh, sinar matahari terhalang bulan sehingga ada bagian bumi yang gelap di siang hari, ya. Yang B. Kemudian nomor 17, perhatikan gambar tuas berikut. Jika beban digeser 10 cm menjauhi titik tumpu, yang harus dilakukan agar tuas tetap seimbang. Ini sudah seimbang. Dalam kondisi seimbang ini 40, 500, ini 200. Lah kita harus tentukan ini panjangnya berapa. Jadi ini kuasa. Beban kali lengan beban ya sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Jadi kita hitung lengan kuasanya. Lengan kuasa adalah beban kali lengan beban dibagi kuasa. Ini sama dengan bebannya adalah 500. Lengan bebannya ini adalah 40. Dibagi kuasanya adalah 200. Ini nolnya bisa dicoret dengan ini. 40 dibagi 2 adalah 20. 20 kali 5 adalah 100. Ya. Berarti ini adalah 100 cm. 100 cm. Jika beban digeser 10 cm menjauhi titik tumpu. Nah, sekarang beban bukan 40 cm lagi. Sekarang beban digeser di sini. Ya. Panjangnya sekarang adalah 50 cm. Ya. Kita yang harus dilakukan apa? Ya, kita coba satu-satu ini dari penjelasannya. Misalnya yang A. Ya. Jadi menggeser titik tumpu 10 cm mendekati beban misalnya. Jadi kalau titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban di sini untuk apa yang A ya. Nah, ini nanti akan seperti ini. Ya, jarak antara beban dan titik tumpu enggak 50 lagi, tetapi kembali menjadi 40. Di sini 40. Di sini adalah 500 tetap ya, 500 dan di sini bertambah. Sekarang bukan 100 lagi karena digeser 10 cm mendekat ke sana ya, digeser ke sana 10 cm. Ini menjadi 110 ya. Dan kuasanya ini tetap 200. Nah, kita tinggal buktikan apakah perkaliannya sama. 500 kali 40 apakah sama dengan 200 kali 110? Ya, ini kelihatannya tidak sama. 5 kali 4 ini 2000. 20 ya, 20.000 berarti. Kalau ini dikalikan 22.000. Jelas tidak sama. Ya, yang A gagal. Sekarang kita akan kerjakan yang B. Kita kerjakan yang B. Menambah kuasa menjadi 300. Oke, kita coba dengan skenario seperti ini. Tadi menggeser titik tumpu 10 cm mendekati beban gagal ya. Yang B sekarang dengan skenario seperti ini ya. Ini 50, di sini 100. Ya, menambah kuasa menjadi 300. Oke, kita akan langsung kalikan. Beban kali lengan beban, bebannya 500. Lengan bebannya adalah 50. Ditambah apakah sama dengan ya, kita bedakan dengan lengan kuasa adalah 100. Kuasanya ditambah 300 menjadi 500. 500 ya.
Ini akan menjadi 5 kali 5 adalah 25, nolnya 3. Di sini 5, nolnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini jelas tidak sama. Sekarang kita kerjakan lagi yang C. Ya, yang C menggeser kuasa 25 cm menjauhi titik tumbuh. Ya, kalau beban dijauhkan ke sana, titik tumbuh, oh ini kelihatannya masuk akal ini. Tapi kita lihat. Kalau mendekati titik tumbuh enggak, kalau menjauhi iya. Ya, karena bebannya dijauhkan. Coba kita lihat sekarang skenarionya ini dijauhkan. Ya, menggeser kuasa 25 cm berarti ini nanti menjadi 125. Ya. Jadi beban kali dengan beban 500 kali lengan bebannya adalah 50. Apakah sama dengan 200 dikalikan dengan bebannya 125. Ini akan menjadi 25.000. Ya benar ya, 25.000 ini akan menjadi 200 kali 125. Clear? 200 kali ini tetap 200 ya. Ini 125. 125. 25.000 juga, 25.000. Jadi ini sama. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan nomor 18. Sebuah kapal memancarkan sinyal bunyi ke laut. Ya, oke. Untuk mengukur kedalaman laut biasanya seperti gambar. Bunyi pantul dari P tertangkap kembali setelah 2 sekon. Ini adalah P. Ya, bunyi pantul tertangkap berarti ke sini 2 sekon, ke atas 1 sekon, ke atas 1 sekon. Ya, ini kan 2 sekon ya. Jadi untuk ke bawah itu 1 sekon, untuk ke atas juga 1 sekon. Ya. Sesudah sinyal dipancarkan, bunyi pantul dari Q tertangkap setelah 3,5 second. Jadi ke bawah dan ke atas itu 3,5 second, berarti waktunya 3,5 bagi 2. Ya. Jadi 3,5 dibagi 2 sama dengan 1,75 saja. Ya. 1,75 untuk ke bawah 1,75 T-nya ya. 1,75 ke atas lagi adalah 1,75 juga. Oke. Sesudah sinyal dipancarkan. Jika cepat lambat bunyi adalah sekian, selisih kedalaman. Rumusnya tetap sama ya. Loh, ini kok rumusnya sama. V sama dengan S kali S bagi T. S adalah V kali T ya. Dengan V adalah kecepatan. Sekarang S di P ya adalah jarak di P adalah kecepatan di P ya, VP kali TP ya. Kemudian S di Q adalah V di Q. V di P dan Q sama kecepatan air ya, adalah T di Q. Selisih ya, selisih Q kan lebih dalam ya, jelas dari sini kelihatan lebih dalam. Selisih S ya, delta S, selisih kedalaman adalah VP dan VQ saya sebutkan V saja ya. VQ kali waktu Q dikurangi VP kali waktu P sama dengan V-nya bisa dikeluarkan ya. V-nya tetap V aja, TQ min TP. Maka V-nya adalah 1.500 ya. TQ-nya adalah 1, berapa tadi? 75 ya. 1,75 ya dikurangi ini 1 ya, 1 second. Jadi tinggal 1.500 dikali 0,75. Oke, 3/4 dari 1.500. Keliru terus ngekliknya. Ini 1.500 dikali 0,75. 1.125. 1.125 meter. Jawabannya yang A. Kalian gunakan cara lain? Boleh ya. Ada juga rumus yang S sama dengan
V dikali T dibagi 2. Maksud dibagi 2 ini ya ini waktu untuk pulang pergi ini tadi. Kalau Pak Ali tadi mengerjakan langsung saya bagi 2 yang saya tulis di sini. Ya efek bagi 2-nya bisa ini. Ya ini rumus ini bisa kalian pakai kalau menggunakan T-nya T awal, yaitu 2 sekon dan 3,5 sekon. Jadi tidak masalah, ya sama saja. Oke, kita sekarang akan kerjakan nomor 19. 18 sudah clear, 19 di sebelahnya. Wah, ini agak panjang kelihatannya ini. Optik ini selalu gitu deh. Oke, kita akan kerjakan. Ya, benda terletak di depan cermin cekung seperti pada gambar. Ternyata bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan diperbesar 3 kali. Nyata berarti ada di depan. Nyata berarti S aksennya bernilai positif. Ya. S bendanya adalah 20. Ya, kemudian digeser 10 cm menjauhi cermin, maka bayangan yang dihasilkan. Oke, kita hitung F-nya dulu. 1 per F ini adalah 1 per S tambah 1 per S aksen, dan keduanya positif ya, S dan S aksennya sama dengan diperbesar 3 kali ya, diperbesar 3 kali. Ini maksudnya gini, M adalah S aksen per S ya, maka S aksen ini 3 kali ya, 3 sama dengan S aksen per S ya, maka S aksen adalah 3S. Ini dikalikan ke sini ya, 3S. Maka S aksen adalah S-nya adalah 20, berarti 60 ya. 60. Ini adalah S. Ini benda ini S. S-nya adalah 20. Ini bukan X aksen ya, tadi kurang tersenggol tadi. Nah, ini adalah S. Ini sama dengan 20. Jadi 1 per 20 tambah 1 per 60. Ini jadikan sama-sama per 60 ya. Ini 60, ini 1, ini 60 dikalikan 3 kan. Ini kalikan 3 sama dengan 4 per 60. Maka F-nya adalah 60 dibagi 4. Ya. 60 bagi 2, 30. Dibagi 2 lagi adalah 15. 15. Ya, F-nya 15. Ini bendanya 20, berarti F-nya ada di sini. Di 15. Ya, ini adalah F. Ya. Ya, di sini pusat kelengkungan berarti 2F. Di sini adalah R. Di sini R adalah pusat kelengkungan ya, atau disimbolkan juga kadang-kadang P ya, atau P ya, atau P. Yang jelas besarnya adalah 30. 2 kalinya F ya. P ini adalah 2 kali F. Oke. Sekarang benda kalau digeser, tadinya jaraknya 20, digeser 10 ya. Digeser 10 tepat pada sini, tepat pada pusat kelengkungan. Kalau tepat pada pusat kelengkungan, nanti bayangannya adalah nyata terbalik sama besar. Ya, nyata terbalik sama besar karena tepat pada pusat kelengkungan. Yang tadinya jaraknya 20 menjadi 30, padahal 30 adalah pusat kelengkungan. Ya, kalau ini nyata terbalik sama besar, yang C. Oke ya. Oke, nomor 20. Seorang siswa melakukan penyelidikan terhadap pengaruh sisir terhadap serpian kertas berikut. Ya. Seorang siswa melakukan penyelidikan terhadap pengaruh sisir terhadap serpian kertas. Sisir tersebut dapat menarik serpian kertas seperti tampak pada gambar. Peristiwa ini disebabkan sisir plastik telah ya. Kalau sisir plastik ya, kalau plastik itu pasangannya sama apa? Sama wol. Ya, wol. Ini plastik. Sisirnya kok gini amat ya, geraji. Ya. Nah, di sini kalau kaca ini pasangannya itu sama sutra. Ya, atau wol atau rambut ya, boleh. Ini sama sutra. Nah, kalau sisir digosokkan pada wol, maka elektron dari wol pindah ke sisir.
elektron pindah ke sisir, maka sisir bermuatan negatif. Tapi kaca kalau digosokkan ke wall, elektron dari kaca pindah ke sutra. Ya, elektronnya pindah ke sutra sehingga kaca bermuatan positif. Nah, ini sebagai patokan ya. Kita akan lihat di sini sisir tersebut telah digosok dengan kain wol ya dan mendapat tambahan elektron dari wol, muatan listrik sisir negatif yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya sekarang nomor 21, perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Ya, berdasarkan data pada gambar kuat arus listrik I adalah, ini ada hambatan dalam, kita pindah ke sini, ini 2 ohm. Nah, ini kita ganti menjadi hambatan pengganti. Ya, 1/Rp adalah 1/6 tambah 1/6 menjadi 2/6, maka R penggantinya adalah 6/2 atau 3. Jadi rangkaian ini bisa saya rubah menjadi seperti ini 4 ohm ya. Kemudian 6 ohm dan 6 ohm ini kita jadikan rangkaian paralel yang bisa barusan kita dapatkan tadi ya. Ini masuk ke sini yaitu 3 ohm. Kemudian di sini ada 1 ohm, kemudian di sini ada 2 ohm ya dari hambatan dalam ya. Ini 2 ohm baru sumber tegangan ya. Sumber tegangan. Ini arus mengalir ke sana ya. Keluar dari sisi positif dari baterai. Ya, arus ini bisa kita hitung, kita jadikan satu hambatan saja. Ya, ini besar, kecil. Ya, ini harusnya ke sana. Kalau seri ditambah ya. 4 tambah 3 itu 7, tambah 2 tambah 1 adalah 8, 8 tambah 2 10. Ini 10 ohm dan ini beda potensialnya adalah 12 volt. I sama dengan V dibagi R sama dengan 12 bagi 10 sama dengan 1,2. Yang benar yang B. Sekarang nomor 22. Ya, pembuatan magnet dengan cara elektromagnet, induksi maupun menggosok akan menghasilkan kutub-kutub magnet dengan sifat sebagai berikut ya. Wah, ini gambarnya nggak komplit ini, nggak bisa dikerjakan ini ya, digosoknya nggak ada gambarnya. Ya maaf ya, nggak bisa, tapi pada intinya gini, kalau ada magnet yang ini, magnet yang dialiri dibuat dengan cara induksi magnetik seperti ini, dengan cara elektromagnetik seperti ini. Ini kalian lihat, ini baterai positif ya. Bagian positifnya akan mengeluarkan arus, arusnya kalian runtut ya, pakai sini berarti arusnya menghadap ke sana. Ya, arusnya menghadap ke sana. Dan ini kalau menggunakan aturan tangan kanan, kalau kalian memegang batang B ini, ya batang AB ini kalian pegang, ya. Ini gambarnya kok kurang sip. Tangannya dulu aja baru batangnya ya. Batang AB kalian pegang, ya. Ini tangan punggung tangan kalian, ya. Ini tangan kalian. Ini adalah punggung tangan kalian, ya. Ya, ini jari-jari ini searah dengan searah dengan batang. Dan ini adalah batangnya. Nah, ini adalah batangnya yang kalian pegang, ya. Ya, seperti ini. Ini searah dengan jari-jari, arah jempol ini, ya. Ini akan menjadi kutub utara. Ya, ini adalah arusnya ke atas ya, searah dengan jari-jari kita. Ini akan menjadi kutub utara dan ini akan menjadi kutub selatan. Nah, ini kalau dengan cara listrik ya, karena batang tadinya saya zoom ya. Ini kan garis gaya magnetnya kan gini ya. Nah, ini selatan kan masuk yang dihasilkan kumparan. Ya, kumparan menghasilkan garis gaya magnet seperti ini. Ya, ini yang keluar ini adalah utara, yang masuk ini adalah selatan. Nah, kemudian di dalam batang itu magnet elementernya kan masih tersebar, enggak teratur gitu ya. Mungkin masih ngadepnya nggak teratur. Lah ini dengan adanya garis gaya magnet seperti ini akan teratur. Jadi yang bagian selatan akan ada di sini. Ini kan panah ini akan menarik yang selatan. Ini bagian selatan akan ada di sini dan yang digelapkan ini utara. Jadi panah itu akan mendapatkan magnet elementer yang saya kasih warna putih. Ya, akhirnya tertata rapi seperti ini. Nah, tertata ini yang masih semburat tertata rapi, ya.
Nah, akhirnya ini karena tertata rapi magnet elementernya, dia akhirnya bersifat magnet. Kalau menggosok, nah ini digosok, ini adalah utara dan ini diputar ya. Ya, yang ketemu pertama sama-sama utaranya, yang ditinggalkan ini akan jadi selatan, gitu ya. Dan utara dengan utara tarik menarik, selatan dengan selatan tarik menarik. Kalau beda, maaf, kebalik. Kalau sama, ini tolak menolak. Menolak ya, utara dengan utara tolak menolak, selatan dengan selatan akan tolak menolak ya. Tapi kalau beda kutub tarik menarik ya. Selatan dengan utara ini akan tarik menarik. Utara dengan selatan juga tarik menarik ya. Oke, ini tarik menarik panahnya ke sana harusnya ya. Tarik menarik, panahnya ke sana. Nah, kalau ini tolak menolak, panahnya saya taruh di luar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 23, perhatikan pernyataan berikut, efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan nikotin terhadap tubuh kita ditunjukkan oleh nomor. Nikotin ini adalah racun dari rokok ya, jadi kalian jangan merokok. Ini rokok pakai filter aja masih beracun, apalagi yang enggak gitu ya. Detak jantung meningkat, rasa kantuk hilang, rangsangan. Efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan nikotin ya, tunjukkan nomor. Detak jantung meningkat, rasanya enggak, rasa kantuk hilang, rangsang saraf menurun rasanya, sehingga kita merasa lebih rileks dan mata merah. Ya, orang kalau kebanyakan ngerokok matanya merah ya. Ya, 3 dan 4D. Ya. Kalau rasa kantuk hilang ini kopi, detak jantung meningkat ini kopi. Tapi masih aman kalau kopi itu ya. Yang nggak aman itu apa? Amfetamin atau ekstasi, nggak aman itu. 24. Berdasarkan gambar di atas, organel sel yang berfungsi sebagai pusat pengatur segala aktivitas dan penyelenggara respirasi adalah untuk mengatur segala aktivitas organelnya, namanya ini nukleus atau inti. Di dalam intinya core of the core. Yang P ini sebenarnya nukleus itu lebih ke sini, lebih ke inti semuanya. Kalau yang P ini adalah core of the core, ini intinya inti. Ya, ahlinya ahli. Ya, ini adalah apa ya? Nukleolus. Ya. Kalau yang G, jelas P ini untuk menyelenggarakan pengatur segala aktivitas. Ya, depannya harus P. Ya, pengatur segala aktivitas ini adalah P. G ini adalah retikulum endoplasma atau apa ini? Oh, ini badan Golgi kelihatannya ya, badan Golgi. Atau biasa disebut juga aparatus Golgi gitu ya. Nah, Golgi ini untuk sekresi. Ya, sebenarnya dia itu hanya mengemas ulang. Jadi protein yang sudah dihasilkan oleh ribosom ya, yang berada di retikulum endoplasma maupun di luar, ini akan masuk ke badan Golgi untuk dikasih alamat, untuk dikasih tujuannya kemana sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini adalah yang ini tadi itu saya RRE, retikulum endoplasma. Ya, retikulum endoplasma. Ini adalah untuk membantu sintesis protein. Sintetis proteinnya sendiri ada di ribosom, membantu sintetis protein. Yang nomor ini S ini adalah kloroplas. Ini adalah untuk fotosintesis. Kalau untuk respirasi ya ini yang terakhir, yang T ini adalah mitokondria. Ya, nanti di SMA ini bahas 1 bab sendiri atau 2 bab ya. Ada siklus Krebs itu. Wah, ini Jos Gandes itu soal masalahnya baru keren. Di mitokondria ini terjadi respirasi atau pembakaran gula menjadi energi dalam bentuk ATP. Ya. Jadi yang jelas ini ada T ya, PT. Jawabannya adalah yang C. Ini gambar, loh habis 24 lagi. Wow, tanduk ini ya. Dikasih bonus. Habis 24 lagi.
Nah, ini soalnya dari HTTP Biologi Indonesia Blogspot ke ide langkah-langkah menggunakan HTML. Menggunakan ini apa mikroskop ya yang jelas. Setelah meletakkan preparat di atas meja, preparat pada mikroskop. Ya, setelah meletakkan preparat di atas meja preparat ya pada mikroskop. Nah, meja preparat itu ini. Nah, ini adalah meja preparat. Ya. Langkah selanjutnya untuk menghasilkan bayangan yang jelas adalah memutar revolver. Ya, kita memilih memutar revolver dulu ya. Kita ingin tahu perbesarannya itu mau kita jadikan berapa. Ya, memutar revolver. Memilih lensa objektifnya. Ya, intinya memilih lensa objektif. Habis itu kalau untuk menghasilkan bayangan yang jelas ya. Itu untuk lensa objektif. Tapi kalau ini fokusnya pada memilih bayangan yang jelas ya, setelah kita memilih lensanya ya, pada konteks bayangan yang jelas ini sebenarnya memutar makrometer atau mikrometer ya. Ini konteks dari bayangan yang jelas ya, menghadapkan cermin ke sumber cahaya ini untuk konteksnya kalau untuk ini apa terang redupnya gambar. Oke, nomor 25. Perhatikan gambar grafik percobaan berikut ini. Faktor abiotik yang mempengaruhi proses perkecambahan di atas adalah yang mempengaruhi adalah intensitas cahaya yang jelas. Frekuensi penyiraman air, kualitas genetis biji kacang hijau ini bukan abiotik ya. Yang abiotik yang mati ya. Penyiraman air mungkin ya. Kan benda mati air itu. Kualitas genetis ini jelas enggak, ini adalah biotik. Intensitas cahaya ini, lama waktu perkecambahan, rasanya A, B, C. Ya, ini adalah mana ini? Ini ada terang, remang-remang cukup yang terang, perkembangannya lebih bagus. Sebenarnya malah enggak ya, ini grafiknya keliru mungkin ya. Yang jelas ini jumlah intensitas cahaya yang terang itu seharusnya lebih pendek ya, karena ada intensitas cahaya yang tinggi ini akan menghambat hormon auksin ya. Seharusnya ini agak rancu ini gambarnya, tapi yang jelas mungkin yang dimaksud karena di sini ada cukup remang-remang terang, keterangannya seperti itu. Konteksnya ini adalah intensitas cahaya. Tapi sebenarnya semakin kecil intensitas cahaya, itu semakin remang-remang itu semakin cepat tinggi. Ya, seharusnya. Ini agak kebalik. Ini yang merah ini kan yang terang tuh. Jadi agak nggak pas gambarnya. Kita cari untuk ini ya, untuk materi yang cepat lambatnya gerakan cahaya itu keywordnya etiolasi. Ingat saya, coba ya kita klik buat etiolasi. Etiolasi. E-T-I-O-L-A-S-I. Nah, etiolasi adalah lah ini. Jadi kalau di tempat terang nggak cepat panjang. Nah, etiolasi ini tempat yang redup. Wah, ini akan cepat panjang dia karena efek etiolasi itu. Kalau normal sih ya enggak. Kalau cahaya normal seperti ini. Jadi cahaya normal harusnya lebih pendek daripada yang cahaya tidak normal atau kurang cahaya. Cuman ya efeknya yang gini, warnanya kuning nggak bisa hijau ya. Jadi dia cepat tinggi tapi kurus dan nggak sehat gitu ya, kayak sakit-sakitan gitu ya. Kita lanjutkan ke sini. Nomor 25, perhatikan gambar kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup berikut ini. Ciri yang berkembang biak dan bernafas secara berurutan yang jelas. Berkembang biak ini ya, gajahnya ada anaknya 2 ya. 3, kalau bernafas ini lumba-lumba keluar untuk bernafas ya. 4, 3 dan 4. Karena lumba-lumba ini bernafas pakai paru-paru, dia harus keluar dari air untuk bernafas. Kalau ini makan ya, makan. Ini burung kolibri, burung ini adalah pemakan nektar. Kalau ini bergerak, terbang ya, bergerak.
Oke, kita lanjutkan. Nomor 25, kita sekarang 26. Perhatikan gambar berikut berdasar dasar penggolongan bagi nomor 1, 2, 4 sehingga ketiganya dikelompokkan dalam kelompok yang sama. 1, 2, 4 aja ya. 1, 2, 4. Oh, ini golongan terong-terongan ini ya. 1, 3, 4 ini. Berakar tunggang. Oh, bukan terong-terongan ya. Terong-terongan itu bunganya ya, bunganya trompet kalau nggak salah terong-terongan itu. Oke lah, kita lihat aja. Berakar tunggang ya, ketiganya sama-sama berakar tunggang. Ya, pohon mangga pun berakar tunggang ya. Tapi kita lihat yang lain. Memiliki kelenjar madu, rasanya semua bunga ada kelenjar madunya ya. Nektar sih, bukan madu ya. Jadi kalau madu sih nektar yang sudah difermentasi oleh tawon. Jadi sekali lagi tumbuhan tidak membentuk madu, tidak ada madunya ya. Madu itu setelah nektarnya diolah sama tawon. Tulang daun menyirip dan menjari ya. Dasar menyirip atau menjari. Ya sama, tulangnya menyirip atau menjari ini. Batang tidak berkambium. Berkambium lah ya, berkambium. Bisa besar kok. Ini ada dikotil. Jadi ini dua ini yang apa agak ambigu, kedua-duanya benar ini. Menyirip atau menjari. Oh, kalau menjari enggak rasanya. Ya menyirip yang iya. Jadi kita fix ya. Menjari itu ini apa seperti apa daun singkong ya, seperti ini kayak jari seperti ini. Kalau menyirip seperti ini, daunnya semuanya menyirip ya. Ya, seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Wah, ini kunci determinasi ini. Kita lihat apa ini makhluk hidup yang ini. Burung kenari. Oke. Memiliki sirip bernapas dengan insang? Enggak lah ya. Tidak memiliki sirip bernapas dengan insang berupa larva. Jelas enggak. Ini nomor 1 fail ini. Tidak kita pakai. Nomor 2 kulit halus dan lembab. Itu untuk amoebi, kulit ditutupi sisik rambut atau bulu. Wah, ini yang B. Yang jelas kulit ditutupi oleh bulu. Kemudian 1 kok diikutkan ya. Tidak memiliki sirip. Bernapas dengan insang saat berupa larva. Memang burung kenari ada larvanya. Wah, ini kacau nomor 1 ini. Ya. Kulit ditutupi sisik, kulit ditutupi bulu atau rambut 3B. 2B, 3B. 4, kulit ditutupi oleh bulu dan tidak dan memiliki sisik di kaki ya. Yang jelas aves ya. Burung kenari jelas aves. Oke. Insang. Nomor 1 ini yang kacau ini. Ya, yang jelas kita pilih 2B, 3B, 4A. 2B, 3B, 4A di sini. 2B, 3B, 4A enggak ada lagi. Berarti ini fail di satunya aja ya. Kita jawab A aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 27 sekarang. Pola interaksi yang terjadi pada kedua organisme di atas adalah ini adalah benalu ya, tali putri. Ini termasuk benalu ya. Putri malu, kok putri malu? Tali putri harusnya. Pola interaksi putri malu mengalirkan, waduh, ini putri malu merampas sari makanan dari tanam inangnya. Nah ini bukan putri malu juga ya, tali putri. Nah, TRI ya. Kita lihat bedanya apa putri malu dan tali putri. Kalau tali putri itu seperti ini, tali putri. Nah, ini ada. Ini tali putri ya. Nah, yang tadi kalau putri malu. Nah, putri malu. Nah, ini putri malu ya yang daunnya bisa menguncup kalau disentuh. Salah editorial sedikit, enggak apa-apa. Nomor 27. Wah, ini nomor 27 ini ada 2. Mungkin ini dianulir ya. Nggak perlu dianulir juga sih, salah ketik dikit aja. Nomor 27 lagi. Jika pada jaring-jaring makanan di atas, tikus banyak dibasmi oleh penduduk setempat, maka yang terjadi tikus dibasmi. Maka tikusnya mana? Nah, ini tikus ya. Tikus dibasmi. Jika pada kedua jaring-jaring makanan ini tikus dibasmi. Ini tikus dibasmi ya oleh penduduk setempat, maka yang terjadi adalah katak sawah akan punah. Ya enggak lah, ngapain, apa hubungannya tikus dengan katak?
ya. Memang katak jadi dimakan ular banyak tapi nggak punah juga. Ini enggak rasanya. Burung pipit dan di kebun dan ayam sawah akan enggak ada hubungannya dengan tikus. Tikusnya enggak ada, tikus tambah seneng ayamnya sama burung pipitnya itu. Makanannya tambah banyak. Belalang di kedua ekosistem tersebut akan meningkat. Belalang meningkat ya ini. Kenapa? Karena tikusnya kalau punah, belalang makanannya jadi banyak, akhirnya malah meningkat belalangnya ya. Ulat hidup di kebun maupun sawah akan turut punah enggak? Yang C yang benar. Kalau enggak ada tikus, makanan untuk belalang berlimpah. Dampak yang ditimbulkan terhadap biota laut berdasarkan gambar di atas adalah ini diuruk ini lautnya ya. Jadi biota lautnya ya turun ini diuruk jadikan tempat bangunan. Tadinya mungkin dulunya banyak ditumbuhi oleh mangrove ini ya. Wah, sehingga banyak kepiting, kerang, ikan-ikan kecil bisa berlindung di sini lah. Kalau diuruk seperti ini jadikan bangunan lah, terus mereka hidup di mana? Peningkatan laju tangkap yang sangat signifikan, produksi ikan udang turun secara signifikan. Nah, ini yang benar. Penurunan kecerahan dan salinitas perairan, peningkatan peningkatan enggak, kalau ini penurunan yang jelas. Kecerahan salinitas perairan, produksi ikan dan udang turun secara signifikan, ya. Karena habitat dari ikan dan udang itu ya di sekitar mangrove. Kalau mangrove-nya diuruk seperti ini, nah, keserakahan manusia. Nah, itu. Nomor 28. Usaha paling tepat yang dapat dilakukan manusia untuk mengurangi dampak di atas. Usaha paling tepat yang dapat dilakukan manusia untuk mengurangi dampak atas permasalahan lingkungan di bawah ini adalah pembakaran hutan dan polusi udara, dan ini penebangan liar, membatasi pembangunan pabrik khususnya di tengah kota, memberi bantuan tunai, melarang penduduk sekitar beraktivitas, meningkatkan program reboisasi wilayah tersebut. Nah, ini yang cocok. Ya, berikan bantuan tunai, tidak meningkatkan program reboisasi. Ini sudah industri banyak CO2-nya, jadi akhirnya perlu hutan, hutannya terbakar lagi, hutannya dipotongi lagi, ditebangi ya, ini malah kacau ya. Wah, ini Pak Ali waktu muda ini gambarnya ya. Gerakan otot yang terlibat berdasarkan gambar di atas adalah ini adalah fleksi dan ekstensi ya. Jadi ini gerakan ke sini adalah fleksi, gerakan lurus nanti ekstensi ya. Gerakan sini adalah ekstensi, ini fleksi, ini ekstensi ya. Jadi yang A. Kita lanjutkan 29, mekanisme gerakan yang terjadi saat kita menolehkan kepala. Tulang bergerak memutar dan tulang tengkorak diam. Tulang atlas bergerak memutar dan tulang tengkorak diam, ini yang benar ya. Tulang atlas yang bergerak. Seperti engsel, tulang tengkorak diam, bukan seperti engsel ya. Tulang atlas ini adalah tulang sendi putar, bukan seperti engsel. Jadi nomor 29A. Sekarang kita cari nomor 30, tinggal 10 soal lagi. Oke. Ini adalah gambar hati ya. Hati-hati dengan hatimu, karena hatimu mudah layu. Berdasarkan gambar di atas, pasangan enzim dan fungsi pada bagian B. Enzim yang ini pada pankreas ini ya. Ya, lebih menunjuk ke pankreas kelihatannya. B ini menunjuk kemana ini? Amilase mengubah amilum menjadi glukosa, oke. Ya, ini benar. Lipase, lipid, ya. Ini salah. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak ya. Amilase mengubah protein, ini salah juga. Tripsin mengubah peptid menjadi asam amino, nah ini baru benar. Ya, kalau amilase ini yang benar, ini amilase mengubah amilum menjadi glukosa, ini itu amilase. Ya. Mengubah protein menjadi pepton itu adalah dari ini renin, pepsin, mengubah protein menjadi pepsin. Oke, asam klorida bukan ya. Untuk membunuh kuman penyakit, asam klorida ada di lambung. Kita lanjut ke bawah. Perhatikan hasil uji makanan, ada Lugol, Biuret, dan Benedik. Ya, seperti sebelumnya sudah saya jelaskan. Ya, Lugol ini untuk mendeteksi amilum, Biuret ini untuk mendeteksi protein, Benedik untuk mendeteksi gula atau glukosa. Ya, berdasarkan hasil percobaan di atas, bahan makanan yang positif mengandung zat gula. Kalau zat gula
Benedict ini harus berwarna merah bata. Jadi 3 zat ini yang mengandung gula, bisa pisang, ya, pisang matang, roti dan jagung. Ya, yang C. Lanjut. Sekarang nomor 31, perhatikan ciri-ciri organ pernafasan berikut. Ya, berdasarkan ciri-ciri proses yang berlangsung pada organ pernafasan di atas adalah berbentuk gelembung menyerupai buah anggur alveolus. Tersusun atas jaringan epitel pipih, dinding yang elastis, ya, mengandung banyak kapiler darah, iya. Untuk pertukaran gas O2 dan CO2, ya, di alveolus. Kita lanjutkan nomor 31, perhatikan data berikut. Fase inspirasi itu menghirup udara. Nah, menghirup udara seperti itu ya pada pernapasan perut. Ya, ini ada hubungannya dengan diafragma. Ditunjukkan oleh nomor rongga paru-paru membesar. Ini terakhir ya. Tekanan udara paru-paru membesar, udara masuk, kontraksi diafragma sehingga diafragma mendatar. Ini yang pertama. Dimulai dari 3 seharusnya. Dan tidak ada. Dimulai dari mana kalau gitu? Sebelum 3, 1 atau 2. Rongga paru-paru membesar, tekanan udara dalam paru-paru membesar. Enggak, turun untuk inspirasi. Enggak urut, mungkin yang benar mana gitu aja ya. 3, udara dari luar masuk paru-paru. 4, dan rongga paru-paru membesar. 1, 3, 4 seharusnya. 1, 3, 4. Yang 1, 3, 4 cuman ini aja ya. Yang C. Tidak harus urut ya. Oke, kita lanjutkan nomor 32. Bu Rita, seorang pasien BPJS Kota Surabaya, dirujuk untuk melakukan cek darah di laboratorium. Hasil yang diperoleh sebagai berikut. Diagnosa awal yang dapat disimpulkan berdasarkan data di atas, kita lihat gula darah saat puasa di atas normal. Ini normalnya 70 sampai 110. Ini gua hasilnya 140. Nah, ini kencing manis ini. Ya, yang jelas kencing manis. Ya. Loh, kalau gula darah di atas normal saat puasa itu kencing manis. Nah, ini ada penonton mengomentari ya. Karena seharusnya normal. Gula darah 2 jam setelah makan. Urea, kita lihat urea 7. Padahal normalnya antara 8 sampai 25. Tidak apa-apa, di bawah normal ya. Berarti air kencingnya tidak banyak mengandung urea. Trombosit 75. Nah, ini trombositnya 75 padahal seharusnya antara 150 sampai 400, kurang trombositnya ini. Hemoglobin kurang, cuman 7, di sini 12 sampai 17. Jadi kalau nggak kencing manis sama anemia ya. Ya, yang B. Anemia itu kurang darah atau hemoglobinnya di bawah normal. Orangnya akan lemes seperti bunga yang kurang cairan. Nomor 33, cermati penyebab beberapa penyakit berikut. Penyebab penyakit diabetes insipidus ditunjukkan oleh nomor insipidus, bukan sama dengan mellitus ya. Kekurangan hormon ADH, hilangnya kemampuan absorpsi cairan, kerusakan glomerulus, terbentuknya endapan kalsium pada bendungan sehingga membentuk kalsium karbonat, adanya infeksi Staphylococcus, ini paru-paru jelas enggak ini ya. Endapan kalsium, penimbunan asam urat sehingga membentuk kalsium karbonat, ini batu ginjal. Kerusakan pada glomerulus mungkin ya, kehilangan kemampuan mereabsorpsi cairan. Kehilangan kemampuan ini kelihatannya kerusakan glomerulus sudah rusak, ini rusak juga ya, yang B. Ya, ini diabetes insipidus. Nomor 33. Ya, atau kita penyebab diabetes insipidus, kita googling sebentar ya untuk meyakinkan ya, penyebab diabetes insipidus. Nah, ini penyebab diabetes insipidus sudah ada ya. All saja ya, kita pilih yang mana. Disebabkan dulu tidak memiliki cukup hormon antidiuretik. Nah, ini ADH termasuk ya. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kerusakan pada hipotalamus, kerusakan terjadi akibatkan terjadinya infeksi cedera otak insipidus ya. Jelas ini saya makanya ada sinyal kok ragu-ragu ya. Yang jelas A ini benar. Jadi yang jelas ini benar. Jadi jangan 2 dan 3. Yang 1 jelas benar kok, kekurangan hormon ini benar sesuai dengan definisi di sini ya.
tidak memiliki cukup hormon antidiuretik ya. ADH itu singkatan dari antidiuretik hormon. Jadi 1 dan 2 berarti ya, hilangnya kemampuan mereabsorpsi cairan ya, fix ini ya. Yang jadi masalah ini kita lihat di sini ya. Di sini kerusakan hipotalamus pada kelenjar pituitari, kerusakan terjadi akibat terjadinya reaksi infeksi operasi itu ya. Dan ini aja cukup rasanya informasinya untuk mendapatkan jawaban A. Yang jelas satu kan benar ya. ADH itu antidiuretik hormon. Lanjut kita kerjakan nomor 33. Hasil pemeriksaan terhadap urin Pak Mukidi. Nah, ini kebanyakan Banyol Pak Mukidi ini. Hasil pemeriksaan terhadap urin Pak Mukidi ditemukan adanya kandungan purin yang cukup tinggi. Nah, purin ini termasuk jenis protein. Ya, kalau purin dan pirimidin. Nah, berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa telah terjadi gangguan pada proses pembuatan urin terutama pada tahap ini reabsorpsinya. Ini ada masalah. Seharusnya kalau purin ya protein ini harus serap direabsorb. Ternyata enggak. Ya, jadi proses reabsorpsi ini ada pada TKP, tubulus contortus proximal. Habis itu lengkung Henle, habis itu TKD, habis itu tubulus collectivus ya di sini reabsorpsi. Ini adalah kapsula Bowman. Kita lanjutkan nomor 34. Apabila seseorang mengalami peradangan pada nefron karena infeksi bakteri Streptococcus, maka akan terjadi timbul odema atau pembengkakan karena timbunan air pada kaki. Pernyataan yang tepat karena fenomena di atas adalah ginjal tidak mampu menyaring darah hingga kelebihan air menyerap ya, tidak mampu menyerap. Air akan terhadang oleh bakteri Streptococcus sehingga kembali ke organ tubuh. Nah, ini yang lain, ini mungkin ini yang benar. Ginjal tidak mampu menyaring darah, bukan menyaring, menyerap. Pembengkakan akibat penimbunan air karena reabsorpsi pada ini yang B. Pembengkakan akibat penimbunan air karena reabsorpsi pada nefron terganggu. Oke, lanjut. Ini adalah organ reproduksi pria. Ya. Berdasarkan gambar di atas, organ yang berperan sebagai tempat penghasil sperma itu mana dan keluarnya sperma itu yang mana. Nah, ini kita zoom aja biar kelihatan. Karena gambarnya merah, saya pakai warna biru aja. Penghasil sperma nomor 6. Ini namanya testis. Kalau nomor 5 ini adalah skrotum untuk melindungi skrotum. Jadi melindungi testis ya. Bungkusnya. Kalau 4 itu epididymis adalah untuk ini, untuk mematangkan sperma. Terus kemudian naik ke atas melalui vas deferens. Nomor 9 ini naik ke atas, melewati bladder, turun lagi. Di sini adalah vasikula seminalis. Ya, 60% dari air mani ini adalah cairan dari vasikula seminalis. Ini banyak mengandung makanan untuk sperma. Yang nomor 2 ini prostat ya, kelenjar prostat. Akan menghasilkan cairan putih yang bersifat alkali untuk melindungi sperma. Yang nomor 3 itu kelenjar bulboretral. Bulboretral. Ya. Nah, bulboretral ya. Tulisannya kok kacau gini. Retral. Nah, nanti diprotes saya. Nah, yang nomor 8 ini ureter. Ini tempat keluarnya sperma dari sini, ureter. Kalau yang 7 ini penis ya. Jadi jangan tergoda untuk menjawab yang 7 ya. Ini ininya salurannya yang difokuskan pada pertanyaan ini ya. Jadi dan keluarnya sperma secara berurutan, tempat penghasil dan keluarnya sperma. Keluarnya sperma uretra. Salah, ini uretra di atas. Uretra ya, uretra. Bukan ureter, uretra. Jadi jawabannya adalah 6 dan 8 ya, dan 8. 6 dan 8 yang D. Sekarang 35 ini ganti yang perempuan ya. Perhatikan pada gambar siklus ovulasi berikut, hubungan antara produksi hormon dengan siklus ovulasi berdasarkan gambar tersebut adalah terbentuknya korpus luteum pada minggu ketiga. Ya, minggu ketiga.
Minggu satu, kedua, ketiga ini betul ya akibat peningkatan hormon FSH. Folikel enggak, FSH-nya turun malah ini sudah ya. FSH-nya naik sebentar terus turun lagi. Ovulasi pada akhir minggu kedua akibat peningkatan LH dan FSH. LH yang naik ya. LH naik, FSH juga naik waktu itu ya. Oke, ini masuk ya. Pembentukan sel telur pada minggu ke-1 enggak. Munculnya folikel untuk pembentukan ovum akibat penurunan LH enggak. Ya, jelas ini. Yang B. Nomor 36 sekarang. Ya. Sudah hampir berakhir perjumpaan kita. Masih ada beberapa nomor lagi. Wah, ini kelihatannya ini apa ini? Tumbuhan ini. Andi dan Dilan. Oh, bukan, ini salah ketik ya. Bukan Andi ya. Ini Milea yang benar ini. Milea. Milea dan Dilan mengamati struktur anatomi batang tumbuhan menggunakan mikroskop. Hasil pengamatannya tampak seperti pada gambar di bawah ini. Ya, berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang benar mengenai ciri-ciri tumbuhan yang diamati oleh Milea dan Dilan adalah, kita lihat, batang tidak dapat melakukan pertumbuhan membesar. Ini adalah dikotil. Karena ada bentuknya silindris toh ya. Nah, dikotil ini. Salah ini. Salah. Mana kursornya ini? Pointernya ini. Tidak terdapat jaringan kambium. Salah. Terletak ikatan pembuluh angkut beraturan tersusun seperti cincin. Betul. Tumbuhan monokotil. Salah. Yang benar adalah yang C. Ya, ini adalah tumbuhan dikotil. Oke. Tulisannya jelek ya, saya perbaiki. Dikotil. Selalu ada yang kok protes tulisan masalahnya. 36. Ini adalah daun. Bagian yang ditunjuk oleh tanda panah di atas berfungsi untuk. Nah, bagian yang atas ini adalah, wah saya agak lupa, yang atas silem atau belum ya. Penampang daun ya, penampang daun. Irisan penampang daun. Oke. Saya pastikan yang atas silem apa belum. Nah, yang atas silem ya, yang bawah belum. Ya, yang atas silem karena silem adalah bukan melakukan proses fotosintesis, menyimpan cadangan, mengangkut hasil fotosintesis yang C. Ya, mengangkut hasil fotosintesis sudah terlanjur saya googling ya, kita lihat aja. Ini kulit luar, epidermis, atas ya, parenkim, palisade untuk fotosintesis kebanyakan di sini, ya, sebagian dilakukan di sini tapi lebih banyak di sini. Silem ini phloem itu untuk masuknya phloem untuk hasil fotosintesis, silem itu untuk zat-zatnya. Salah lagi, silem itu untuk zat, mengangkut bahan dan hasil. Oh, untung bahan dan hasil. Jadi gini ceritanya. Yang dipanah itu memang sistem transportasinya. Ya, yang atas silem itu hasilnya, yang bawah adalah bahannya. Ya, phloem adalah bahannya, silem adalah hasilnya. Ya, jadi seludang pembuluh yang ditunjuk ini bukan hanya silemnya, tapi seluruh seludang pembuluh. Ya, seludang pembuluh. Ya, termasuk silem dan phloemnya yang ditunjuk semuanya. Ya. Kemudian kalau celah masuknya udara bagi daun ada di stomata. Mana stomata? Kita lihat gambar yang lebih besar. Nah, ini stomatanya di sini. Untuk masuknya ini udara dan keluarnya udara juga. 37, perhatikan gambar daun hasil percobaan berikut. Perubahan warna daun yang tidak tertutup menjadi biru tua. Tidak tertutup biru tua. Ya, terjadi karena tidak tertutup ini akan berfotosintesis. Fotosintesis. Kalau berfotosintesis akan menghasilkan amilum. Nah, uji amilum warnanya biru tua. Ya, Lugol bereaksi dengan amilum sebagai hasil fotosintesis biru tua ya. Tadi sudah saya jelaskan kalau untuk amilum pakai Lugol. Nomor 38, berikut ini adalah tanaman yang mampu berkembang biak seperti gambar di atas ini adalah rimpang. Rimpang atau akar tinggal. Akar tinggal. Namanya akar tapi sebenarnya ini adalah batang. Loh, kenapa disebut batang? Dia mengeluarkan akar dan dia juga bisa bertunas. Ya, yang cocok adalah yang ini. Jahe atau laos ini. Ya. Ya deh, itu aja jawabannya, cuma satu. Seorang pemulia
tanaman, menyilangkan tanaman padi dengan diagram persilangan sebagai berikut: bulat keras BB PP dan lonjong pulen BB apa ini? B-nya kecil ya, PP BB ya. G adalah genotipnya ya, bisa B besar atau B kecil ya. Di sini B kecil B besar, genotipnya hanya ada satu kemungkinan. Filial pertama B besar B kecil, B besar B kecil. Filial itu anak pertama. Nah, kalau anak pertama ini disilangkan dengan bulat polen ya. Bulat polen. Berarti bulat ini yang dominan ya. Polen juga yang ini kan lonjong. Pulen ini juga dominan. Jadi ini dominan semua ya. Filiar pertama dengan bulat polen, BBPP dengan BBPP, tapi bulat polen yang dominan di sini ya. Maka gametnya yang kiri akan menjadi B besar B besar, B besar B kecil, B kecil B besar, B besar B kecil. Kalau yang kanan gametnya cuma B besar B kecil, B besar B besar, B besar B kecil B besar. Nah, ini apa maksudnya ini? Apabila padi dengan sifat unggul yang diminati konsumen adalah padi berbulir bulat dan pulen, maka F2 yang tepat disilangkan sebagai bibit unggul adalah individu yang bibit unggul sebagai ini yang keduanya besar. Ya, ini sebagai persilangan bibit unggul yang keduanya besar. Jadi satu ya. Bulat polen 1 dan 5. 5. 1 dikawinkan dengan apa aja. Apabila terjadi sifat unggul yang diminati konsumen adalah padi berbulat pulen, maka F2 yang dapat disilangkan sebagai bibit unggul ada individu pada kolom, jelas kolom 1 bisa. Kolom 1 dan 5. Kalau 1 kan ini B besar, B besar, B besar, B besar. Kalau 5 ini adalah B besar, B kecil, ya, P besar, P besar. Tidak masalah. Yang penting hasil anaknya nanti pasti sesuai. Kalau bisa sih besar semua, tapi kan tidak ada kalau besar semua hanya satu aja. Jadi ya ini cocok 1 sama 5 ya. Yang jelas ini unggul banget yang satu ya. Yang ini ada unsur tidak unggulnya sedikit, tapi anaknya pasti semuanya unggul karena yang unggul itu yang dominan. Nomor 39, persilangan antara jeruk manis dan berukuran besar, manis besar dengan jeruk masam berukuran kecil adalah sebagai berikut ya. Apabila konsumen lebih menyukai jeruk manis berukuran besar, maka genotip pada F2 yang dapat disilangkan sebagai bibit unggul adalah genotip nomor ya ini satu ini. Satu ini adalah M besar, B besar, B besar. Ini kalau disilangkan dengan misalnya 5 disilangkan dengan M besar, di sini adalah M besar, B kecil, tidak masalah. Hasilnya pasti akan manis dan bulat. B ini hanya muncul sedikit ya. Jadi untuk anak pertama nggak muncul sama sekali, malah nggak anaknya itu sama sekali tidak ada varietas yang kecil, semuanya manis dan besar. Ya, anak keduanya mungkin ya ada sebagian yang akan muncul resesi B-nya ini. 40 sekarang. Mikroorganisme yang berperan sebagai pembuatan produksi bioteknologi tersebut adalah ini tempe jelas, Rhizopus oryzae. Loh, nomor 40-nya ada 2. Wah, ini bonus ini. Ini ada semangka, produk semangka hasil transgenik ya, di atas memiliki sifat lebih tahan hama dibandingkan dengan semangka pada umumnya. Hal tersebut merupakan keuntungan bioteknologi rekayasa genetika, namun teknologi juga memiliki dampak negatif, yaitu ini transgenik ini gini ya ceritanya. Ini bukan karena transgenik loh ya, ini karena dicetak ini semangka ini. Jadi gambarnya ini hanya ilustrasi aja ya. Dihasilkan produk yang bermanfaat secara berlebihan, timbul resistensi hama pestisida, timbul berbagai macam penyakit baru, berkurangnya diversitas plasmanuus plastik. Sebenarnya ya bertambah sih sebenarnya, tapi asli nanti akan banyak ditinggalkan orang dan akhirnya bisa punah kalau orang cenderung bikin yang transgenik yang sesuai dengan keinginan. Padahal transgenik itu kan mungkin ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang sifat yang belum muncul, yang belum kita ketahui atau bagaimana yang perlu dibuktikan keandalannya dalam jangka waktu panjang kan gitu ya. Jadi nomor 40 terbaik jawabannya adalah yang D. Oke, ini sudah nomor 1 sampai 40 plus ya. Jadi ada beberapa nomor yang double.
Semoga pembahasan ini bisa membantu kalian belajar dan meraih prestasi gemilang. Amin Allahumma. Amin. Jangan lupa untuk tersenyum, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.